Mengantisipasi leptospirosis di wilayah Klaten, Jawa Tengah, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kadarwati melakukan kepedulian untuk mengadakan sosialisasi mengenai pencegahan leptospirosis di Serbaguna Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten pada tanggal 20 Agustus tahun 2025. Sekedar diketahui leptospirosis merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri leptospirosis. Penyakit ini dapat menyerang manusia dan hewan, dan seringkali disebut sebagai penyakit kencing tikus, dalam tanda kutip karena penyebarannya melalui urin hewan, terutama tikus yang terinfeksi. Haja Kadarwati SHMH berharap masyarakat jangan sampai terpapar leptospirosis dengan mengenal terlebih dahulu sosialisasi melalui bidang gerak tanggap puskesmas melalui dukungan fasilitas sebagai anggota dewan. Apa dan bagaimana suasana giat sosialisasi yang dilakukan Hajah Kadarwati SHMH anggota DPRD Jateng dalam program Sudut Pandang? Pemerintah Desa Wanglu, staf saya dan warga Desa Wanglu mengucapkan terima kasih karena ada sosialisasi masalah penyakit tikus. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini penyakit yang ditularkan dan tikus tidak ada lagi di Desa Wanglu, khususnya umumnya di Kecamatan Trucuk. Luar biasa, Ibu adalah sosok masyarakat, tokoh masyarakat yang sangat memperhatikan kesehatan di wilayah kami, yaitu Trucuk. Beliau menginisiasi kegiatan ini sehingga menghadirkan muspika, semua perangkat desa, kemudian kader-kader kesehatan untuk bersama-sama mencegah dan bersama-sama untuk mengurangi kasus leptospirosis. Ini kan ketika kita sidak, kita mendengarkan, melihat ada indikasi bahwa di Klaten ini, karena kan ini musim kawin atau musim berkembangnya tikus, kita melakukan pencegahan dan antisipasi agar di masing-masing keluarga itu tidak terjangkit penyakit yang disebut leptospirosis lah. Kita kan baru ngapal ke itu semua. Sehingga pencegahan ini kita berharap agar kader-kader kesehatan di desa-desa itu melakukan sosialisasi, melakukan bersihan di lingkungan masing-masing, di rumah maupun di lingkungan tempat, sehingga ada gotong royong gerakan bagaimana mengurangi tikus dan juga bagaimana mengantisipasi agar tikus tidak berkembang biak. Kita kan kalau mendengar cicit itu kan tikus wis mana, tahu-tahu gitu. Nah ini kan untuk sosialisasi yang diawali dengan juga kerjasama Muspika dan Puskesmas 1 serta Puskesmas 2. Sejauh ini tingkat bahayanya seperti apa? Sangat mengerikan Mas, kalau sudah kena itu kan ciri-ciri khasnya tahu-tahu kan mata, kemudian kuning, kalau tidak terdeteksi itu langsung bisa meninggal. Padahal proses untuk penyembuhan sekarang misalnya begitu ada gejala harus segera dibawa ke rumah sakit karena kan harus cek darah juga. Kan ada kendalanya bahwa ini kan BPJS lah, itu BPJS belum bisa mengantar mengcounter bahwa yang terdeteksi itu harus dibiayai ketika cek darahnya itu. Nah ini kan harus dipahami karena kan ketika sudah kena matanya kuning dan sebagainya itu harus cuci darah Mas, kita ngeri juga. Nah, antisipasi kan lebih baik. Kalau tidak ada antisipasi tahu-tahu tanggone jenengan, nah itu kan bahwa bahayanya kotoran tikus terhadap kesehatan sangat bahaya. Meskipun kena baju sudah kering itu ada bakterinya itu masih berkembang gitu. Ya. Langkah-langkah antisipasinya bagaimana? Paling tidak seperti ini diawali. Nah, kan ada kepala desa, ada ini perangkat desa, ada kader kesehatan, ada ketua PKK. Ini kan gerakan yang dari pionir-pionir di desa-desa. Pionir-pionir inilah yang nanti akan mengembangkan sosialisasi untuk gerakan bersama-sama itu. Bu, kebetulan Jateng ini tertinggi Bu, Indonesia kasus ini. Jateng ya? Ya nanti gerakan gerakan ini paling tidak mengurangi, memberi pemahaman pada masyarakat untuk hidup bersih, mengantisipasi. Yang berikutnya adalah mengurangi korban. Paham lu, nek kena tikus ya jamin gejala demam, tahu-tahu nang omah wae paracetamol jangan, harus dibawa ke puskesmas. Istilahnya pengobatan terdekat Mas. Ya.